Selamat datang di Fatherless Indonesia. Kali ini kita ada segmen cerita fatherless versi kamu. Sekarang kita udah kedatangan anak fatherless yang bakal sharing ceritanya, yang mudah-mudahan kalian bisa ngambil faedah atau minimal kalian nggak ngerasa sendiri. Ada juga yang kayak kalian di sini kok. Mungkin bisa memperkenalkan diri mungkin ya. Oh ya, nama saya Awan, saya berumur 24 tahun. Untuk latar belakang sendiri sebenarnya saya dibesarkan di keluarga yang awalnya ini kalau dibilang fatherless banget enggak juga, cuman awal-awal ketika saya kecil ini ayah saya sering nggak hadir. Kehadirannya memang sangat minim karena sibuk dalam bekerja. Kayak misal durasinya atau frekuensinya tuh cuman dalam sebulan mungkin pulangnya sehari atau 2 hari dan itu cuman istirahat aja. Jadi kerja, posisi ayah kerja gitu ya. Iya, jadi kayak kalau datang pun cuman buat tidur aja. Tapi ketika saat itu ada rasa cinta sama ayah apa enggak, ketika saat itu ayah itu setiap pulang tuh kayak memberi coklat. Kalau untuk kondisi ayah ini pergi dari rumah itu kira-kira waktu kapan gitu? Kalau yang saya ingat sih sejak dari dulu sih, kayak ingatan pas TK aja tuh udah nggak pernah ada ingatan ayah kecuali pas saat itu dijemput pulang sekali pakai sepeda, jadi bonceng. Jadi dari TK udah jarang interaksinya gitu ya? Ya udah ingatan paling akhir tuh kayak gitu, pas mengingat kalau ada ayah atau enggak. Terus setelah itu besar, ketika itu baru ada masalah keluarga ketika aku memasuki SD. Karena ya banyak ada perubahan di ekonomi ataupun di interaksi komunikasi di keluarga, karena pada saat itu kan belum ada sosial media ya, jadi untuk kabar-kabar sulit sekali. Nah dari situ baru kayak merasa di keluarga ini tuh sangat sepi. Oh gitu. Jadi kondisi ayah ibu bercerai atau? Kondisinya itu baru mau cerai, jadi kayak nggak ada interaksi. Kalau ketemu pun juga nggak ada interaksi. Kalau ada pun ketemu itu berantem terus. Oh gitu. Jadi mulai konflik nih. Ya mulai konflik di masa mau masuki SD. Oh umur-umuran SD. Umur-umuran SD itu SD kelas 1 kelas 2. Nah dan di puncaknya kan bercerai. Nah ketika bercerai ini dari sosok ayah sendiri tuh kayaknya SD itu masih menemui aku di sekolah, tapi itu cuma 1 jam dan kurang lebih nggak sampai sebulan, kayak sebulan sekali atau bulan sekali, tahun pertama, tahun kedua mungkin kayak 3 bulan sekali, terus sampai kayaknya kelas 5 atau kelas 6 itu udah nggak pernah. Di umur-umur segitu, apa yang paling kamu rasain? Yang paling ingat lah. Yang paling aku ingat ketika masa aku SD sampai SMP itu aku tuh benar-benar tidak mau membawa perasaan sama sekali. Oh, Jadi kayak mau perasaan buruk, perasaan baik itu jadi karena tidak pernah ingin dirasakan, jadi ingatannya itu kayak hilang. Bener-bener kayak coba ceritakan ketika SD sampai SMP ngapain aja? ngapain aja, itu bener-bener blank. Bener-bener kayak nggak ada, nggak tahu. Kalau dikulik pun juga sangat sulit, apalagi dalam konteks keluarga atau percintaan ya. Kalau misal konteks sosial tuh masih ada, tapi kalau konteks kayak keluarga dan lain-lain tuh, keluarga percintaan tuh udah kayak blank. Kalau titik terberatnya sendiri merasa kondisi fatherless ini kapan? Terberatnya sebenarnya belum lama ini. Oh malah udah dewasa? Ya udah dewasa itu belum lama, karena aku sendiri punya prinsip bahwa pelarian itu kita nggak bisa pelarian terus gitu. Jadi yang terbentuk tuh kayak
gimana aku membenerin diri. Nah, cuman ada di titik dimana yang masalah tuh bukan internalku, yang masalah tuh eksternal, hal yang dari luar. Tapi yang aku benerin adalah diriku sendiri. Nah, itu ada di kepenstop dimana kayak gak ada nih yang ngingetin aku buat ini eksternal ini yang salah, bukan dirimu yang salah. Nggak ada yang ngarahin kamu gitu. Iya, nggak ada yang ngarahin aku. Jadi yang aku lakukan tuh cuman gimana aku improve, gimana aku bisa fit di eksternal ini. Nah, sampai aku coba nih kayak dalam segi lebih religius, aku coba lebih olahraga. Tapi karena nggak ada yang Arahin. nggak ada yang nunjuk ini salahnya tuh di sini gitu loh. Jadi yang terjadi adalah ya pelarian. Jadi yang terjadi adalah kayak semuanya udah saya coba nih. Cuman kayaknya yang salah di akunya deh. Kayaknya aku yang nggak layak deh. Jadi di situ sampai titiknya menyerah. Oke. Jadi kamu udah ngelakuin perkara yang baik buat kamu, tapi rasanya masih kayak tetap hampa. Kayaknya bukan ini, atau mungkin malah nggak tahu apa ngapain. Iya ya. Malah nggak tahu karena bener-bener blind spot di eksternalnya gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang kayak Tapi interaksi sama teman masih, main masih. nggak, bener-bener hilang semua. Bahkan kamu nggak main sama temenmu, nggak Iya. keluar gitu. Bener-bener nggak main, nggak keluar, nggak. Ya kalau dibilang secara manusia normal tuh kayaknya enggak. Kayak Kayak kamu lebih introvert, ya jadi bener-bener tertutup semua, bener-bener. tertutup semua, dan kamu rasain itu semuanya sendiri. Iya, Kamu berusaha sendiri pun rasanya masih konyol gitu, kayak nggak berhasil gitu. iya. Di situ. Itu kayak titik yang mungkin kalau ada ayah bisa nggak Oh, setelah kamu dewasa kamu jadi ngerasa mungkin kalau misalnya aku punya bapak sih aku nggak bakal ngalamin ini nih gitu. iya, atau kayak nggak seterjumus ini. Ya, oke. Bisa nggak sih kamu menjelaskan mungkin perasaan yang kamu alami ketika kamu jalani itu tadi? Walaupun mungkin kamu udah bilang ya, ini kamu kemarin ngeblank gitu. Hmm, Kalau misalnya dikulik sedikit, perjalanan apa yang kira-kira, atau hanya isinya kosong aja gitu? kalau perjalanan tuh mungkin setelah bercerai sampai SMP itu kosong. Terus di masa setelahnya itu adalah masa yang oke. Aku kalau kayak gini terus juga nggak di mana-mana. Sorry, aku potong dulu. Jadi gini, dulu waktu masa kecilmu, eee sampai perceraian itu tuh, kamu termasuk yang melihat kondisi kedua orang tuamu yang bertengkar atau terjadi prahara di rumah itu, kamu yang menyaksikan semua itu nggak? Menyaksikan semua itu iya, sampai terlibat juga kayak jadi sasaran juga iya Oke. dalam konflik itu. Dan itu walaupun kayak cuman 3 sampai 4 kali aja, tapi masih ya menjadi bekas juga dalam artian masih mempengaruhi cara pandangku dalam mungkin dalam percintaan juga bisa kayak bener-bener ya udah nggak usah sampai kayak Kamu punya trauma tersendiri sama hubungan interaksi sama pasangan misalnya gitu ya? Atau kamu ketakutan. oke, punya Jadi kayak kalau mungkin beberapa orang kayak aku pingin pacaran nih sampai menikah deh. Tapi kalau aku pacaran terus nikah, tapi nikah nih juga bisa jadi masalah nih. oh gitu. Jadi kayak terlalu banyak ininya, timbangannya, kayak terlalu banyak. Nanti kalau nikah juga nggak happy juga ya buat. Nanti kalau punya anak juga, kalau anaknya jadi korban iya gitu. Ya, dan kayak kadang-kadang kita nggak bisa mengatur kayak yang salah siapa, walaupun yang salah dua-duanya ya. Ya, oke. Yang jelas atas kondisi, prahara yang terjadi tadi, atas kondisi sekarang yang kamu tidak punya ayah, kan berarti kan berdampak ke kehidupanmu jelas kan berarti? Iya, Dan kamu merasakan sampai seterpuruk itu kamu terdampak gitu. iya. Aku pengen tahu sampai seterpuruk itunya itu separah apa yang kamu rasakan atas kejadian ini? Separah apa, jadi dalam kondisi itu kayak tidak kayak
Dalam kondisi Misalnya kamu dapat masalah sama temenmu, urusan kerjaan misalnya, nggak sesuai sama ekspektasimu, atau kamu ngerasa kamu diperlakukan nggak adil sama temenmu ini dalam urusan pekerjaan. Entar mungkin bayarannya kurang atau apa gitu. kalau ketika saat itu kayak aku cuman bisa nyalahin diriku. Kayak itu kan dalam artian itu harusnya aku udah tahu gitu loh. Kalau tentang masalah misal tentang lingkungan atau apa itu kayaknya aku harusnya udah tahu. Tapi kenapa kok aku masih ada di sana loh. Jadi yang selalu menjadi target salah tuh aku. Jadi kayak istilahnya aku tuh nggak bisa marah sama orangnya. Yang bisa tak marahin tuh akunya. Oke. Jadi ketika itu aku selalu marahin diriku sampai di konklusi di mana kayaknya akunya yang nggak layak. Sampai di titik di mana udah komit buat jadi sampai di titik di mana ketika kamu merasa tidak layak bahkan untuk hidup sekalipun. Iya, karena aku nggak gini. Karena yang ada suara kayak apakah ini kehidupan yang aku dambakan ketika kecil. Oh, jadi kamu punya kegelisahan sendiri di kepalamu tentang itu tadi, apakah ini yang kamu dambakan itu tadi? Iya, apakah ini yang aku harapkan ketika aku kecil besarnya kayak gini. Dan ketika aku melihat kayaknya nih nggak bakal ada exitnya nih. Karena tidak ada sosok yang mengingatkan atau yang bisa melihat secara dekat ya, kayak misal ayah. Karena Jadi dalam kondisi itu kamu benar-benar sendiri kan gitu kan berarti ya? iya benar-benar sendiri, benar-benar karena benar-benar di fase yang menutup. Jadi kayak mau cerita ke siapa, mau kalau cerita pun kadang-kadang nggak relate Ya. atau kayak istilahnya nggak ada yang bisa nenangin atau karena ya nggak bisa cerita juga. Jadi kayak ini kayak di treadmill aja, kayak nggak bakal selesai gitu. Ya. Dalam kondisi itu tuh kamu punya ekspektasi nggak? Maksudnya ekspektasi tertentu, misalnya aku harusnya diperlakukan seperti ini ketika aku begini. Cuman kenyataannya nggak ada yang memperlakukan aku seperti itu. Ekspektasinya adalah aku harus melakukan lebih. Jadi kamu fokus dirimu sendiri gitu. Iya, aku selalu mengepus diriku sendiri dan nggak ada ujungnya. Jadi kayak kamu menyabotase dirimu sendiri gitu. Iya. Bisa selesai, bisa reda, atau bisa mungkin terus bisa sadar lagi istilahnya. Itu kenapa? Bagian apa? Atau gimana? Bagian dimana akhirnya berani bercerita. Oh, kamu harus menembus dindingmu itu, ya akhirnya kamu berani bercerita. Iya, Oke. harus berani kayak ini yang biasa tak lakukan gini. Aku biasa mensabotase, mengisolasi diriku. Coba deh tak balik skemanya kayak karena ya aku udah di titik menyerah. Ya udah daripada kayak aku menyerah juga gak berhasil kan, gak kayak udah komit gak berhasil, terus ya udah gimana nih, coba tak balik aja kayak dulunya nggak mau temenan, terus coba deh temenan. Kamu paksa dirimu untuk memberanikan diri untuk keluar lagi ya lewat. Bener-bener tak paksa walaupun kayak aduh capek banget. Kalau untuk komit untuk mengakhiri kehidupanmu itu tadi itu sering terjadi nggak di masa-masamu sampai umur sekarang ini? Kalau pikiran ada. Oke. Tapi kalau komit tuh baru dua kali. Iya. Oh, 2 momen dalam kehidupan. Iya. Oh ya. Sampai segitu gitu ya, sampai 2 kali itu. Ya Pak, itu kayak benar-benar kayak udah ini aku melihat dalam diriku kayak udah nggak ada solusinya. Udahlah. Kayak kayak ya buat kayaknya kalau gini terus juga aku nggak akan kemana, terus diriku juga nggak merasa bahagia. Tapi alhamdulillah nggak jadi berarti ya?
ya alhamdulillah nggak jadi. Kalau momen sekarang udah waras. Oh gitu ya. Bahkan sekarang kamu sudah bisa membicarakan itu kan gitu. Iya. Artinya bisa menyampaikan itu ke orang lain gitu dan bisa menyampaikan itu di sini. Kalau ayah berarti tadi sudah meninggal ya? Iya, ayah sudah meninggal. Di umur berapa itu tadi ayah meninggal? Di umur 12. Umur 12 ya? Iya. Sekitar SMP, mau SMP? Mau SMP. Mau SMP ya. Ketika kamu tahu kamu mau ditanyain, maksudnya ada pertanyaan tentang kondisi ibaratnya mungkin buat kamu kan mungkin ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Iya. Dan ketika kamu ditanyai pertanyaan seperti ini tuh perasaanmu gimana? Perasaanku yang pertama lebih nervous pas sebelum ngomongin itu. Oke. Karena Ketika belum ada pertanyaan malah lebih nervous. iya, karena nggak tahu orang ini bakal mandangnya gimana tuh. Jadi ya kayak ya mungkin apa ya, karena mungkin kayak judgement di dalam diri lebih tinggi loh, kayak aduh kalau ini ceritanya keluar pasti dianggap kayak ya gitu doang gitu. Jadi Oke. lebih nervousnya di situ. Kayak ya itu mungkin alasan utama ya kalau nggak bisa cerita, kayak takutnya dipandang ya gitu doang. Tapi setelah cerita atau mungkin setelah tersampaikan gitu ada perasaan lega mungkin atau Ada perasaan kayak ya lega sih ya kayak ya udahlah ya gitu, kayak ini bagian dari kehidupanku. Jadi kayak orang tahu pun juga ya akhirnya kayak ya mungkin ini bukan aib aja, kayak lebih kalau pengen mengetahui lebih dalam atau istilahnya yang ada nih yang sama, orang-orang yang sama kayak pernah merasakan juga gitu. Pernah ketemu sama orang yang ternyata dia juga punya masalah yang sama, tapi ternyata dia juga nggak ada temen buat bicaranya karena juga kurang lebih merasakan hal yang sama, mengisolasi diri juga. sebenarnya mungkin banyak juga yang relate gitu. Karena kalau misalnya melihat data yang berkeliaran di sosial media tentang angka-angka fatherless gitu kan harusnya banyak loh yang relate ya. Iya. Cuman ya gimana ya, udah mengisolasi diri dulu tuh kayak udah takut duluan kalau mau cerita. Kayak nggak ya artinya belum kebayang solusi-solusinya mungkin. Iya, belum kebayang solusi, belum kayak masih emosinya masih juga Ya, tersangkut. belum bisa menata emosi juga. Iya. Oke. Nah, kalau dari perjalanan hidupmu yang mungkin yang berarti ini sekitar 20 tahun nih kamu hidup nih. Atau mungkin kamu mengalami fatherless ini mungkin dari umur 12 artinya sudah hampir 12 tahun ini kamu dengan kondisi fatherless. Ada hal positif nggak yang bisa kamu ambil dari kondisi itu? Hal-hal positif ini sebenarnya kalau melihat dalam diri sendiri kosong ya, cuman aku ambilnya dari POV orang. Jadi kayak orang memandang aku kayak gini, oh iya, jadi salah satunya kayak kamu orangnya detail atau kamu orangnya telaten gitu, tapi ya itu salah satunya juga dari overthinking, karena banyak overthinkingnya, banyak berputar berpikirannya, jadi untuk beberapa hal jadi lebih detail. Terus misal kayak bekerja keras, nah itu dikarenakan ya kecilku sudah kalau lihat ayah ya kerja doang istilahnya. Oh, karena bayangan tentang ayahmu adanya cuma kerja gitu. Jadi mungkin lebih ke ya memang seharusnya kita bekerja keras gitu. Nah, Gitu. Dari sisi positifnya mungkin itu yang bisa kamu rasakan ya. ya jadi kayak apa ya, sebenarnya nggak pernah ada masalah yang kayak dalam permasalahan sosial tuh nggak pernah ada masalah yang sampai besar dulu. Dari kayak misal konflik itu juga nggak pernah ada masalah yang kayak gede banget. Semua masalahnya kayak ya standar-standar aja. Karena lebih ya mungkin mengisolasi atau kayak lebih benar-benar memilih juga, jadi ya Ada momen nggak ketika mungkin kamu melihat orang lain mengalami masalah yang mungkin buat kamu itu, buat aku sih mudah ya, gampang ya kayak gini.
Cuman kayak di dia itu kerasanya kok kelihatan berat banget gitu. Masalah di orang lain ini bisa menjadi besar karena mungkin konteksnya ada hal-hal yang lebih besar juga. Misal kayak baru pertama kali nih kecewa, nah itu kan jadi lebih besar. Atau kayak ada yang baru pertama kali patah hati. Sementara kita fatherless terbiasa kecewa dan patah hati dari kecil gitu. Iya. Jadi kayak ya mungkin karena dia baru pertama kali merasakannya, jadi kayak dampaknya di dia lebih besar. Jadi mungkin bisa jadi malah kamu lebih tangguh gitu dibandingkan mereka-mereka ini. Tangguh tapi kok bisa sampai komit ya. Ya, itu dinamika lah. Ya dinamika yang awan alami ya begitu gitu. Bahkan sampai ke titik di mana kamu ingin mengakhiri kehidupan gitu. Dan kegelisahan-kegelisahan seperti itu menghantuimu sampai titik itu. Gitu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini kamu masih bisa survive, bahkan bisa cerita dan bisa sharing ke kita tentang kondisimu. Yang harapannya bisa diambil pelajaran dari situ untuk supaya orang-orang di luar sana juga mendapatkan gambaran bahwasannya oh kita bisa kok ngelewatin ini gitu. Dan kita bisa kok di tahap yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Walaupun dengan kondisi kita ini tadi. Kita yang fatherless gitu. Oke. Waktu itu mungkin memang terasa berat buat kamu. Tapi kenyataannya kamu bisa ngelewatin itu sampai titik ini. Walaupun ya nggak mudah, walaupun terjadi berbagai macam kejadian, bahkan mungkin kamu sampai punya komitmen pengen mengakhiri urusan kehidupan ini gitu. Tapi menurut aku sendiri itu sudah merupakan prestasi tersendiri buat kamu ketika kamu sudah bisa bertahan dan menemukan solusi-solusi positif untuk diri kamu. Oke, terima kasih atas ceritanya hari ini. Aku yakin kamu sendiri juga berat untuk menceritakan ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi buat kita yang fatherless dan pengen berubah untuk jadi lebih baik. Ya karena di Fatherless Indonesia kita tumbuh bareng.